Dapat yang terpilih ya, dan hampir kita dapati fatwa-fatwa ulama ya, baik ulama dahulu maupun ulama sekarang ya, yang berkompeten, mereka mengatakan jika ya sudah terjadi wabah ya di suatu tempat ya, maka tidak mengapa seorang meninggalkan ya salat berjamaah karena khawatir terkena penyakit wabah tersebut ya. Tidak mengapa dia meninggalkan salat berjamaah, tidak mengapa dia tinggalkan salat Jumat ya, agar tidak semakin tersebar virus tersebut. Dia ikhtiar, dia tidak keluar dari kotanya, dia bersabar, tapi dia juga tidak mengantarkan dirinya pada hal-hal yang bisa membuat dia binasa ya. Tidak sengaja kemudian tawakal, saya pergi ke tempat pertemuan, tawakal ya, kalau Allah berkehendak saya kena penyakit, kalau enggak ya, memang semua atas kehendak Allah. Tapi Nabi kan berkata, firra minal majzum firaraka minal asad. Kaburlah engkau dari sumber penyakit ya, sebagaimana kau lari dari apa? Singa. Maka segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada penyakit maka kita jauhi. Dan sekarang para ahli kesehatan sudah mengatakan di antara tempat-tempat yang mudah terjadi penularan tempat-tempat keramaian. Tempat-tempat keramaian ya, apalagi kita berdesak-desakan, maka virus dengan mudah untuk berpindah. Dan ini bukan suatu hal yang diduga-duga ya, belum tentu. Enggak, kita sudah lihat kejadian mudarat yang benar-benar terjadi. Tatkala tidak diindahkan hal ini, maka terjadilah apa yang terjadi ya. Ya, terjadi dengan mudah cepat seperti di Wuhan ya, karena ada acara pertemuan ya, hari raya atau apaan, sehingga mudah sekali tersebar di antara mereka ya. Kemudian misalnya di Iran ya, mereka sok-sok tawakal ya, kita lihat di video di YouTube, kita tawakal, tidak apa-apa ke sini ya. Kita tidak akan, tetap saja kita akan ziarah ke kuburan wali-wali mereka, dan mereka mengungkapkan hal itu di dalam YouTube. Jadi seakan-akan sudah kita tawakal, kita mau beribadah dengan gaya mereka tentunya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Ya, tahu-tahu ratusan meninggal, ya, ribuan orang terkena ya. Jadi maksud saya, kekhawatiran tersebut bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, bukan. Kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Kalau kita lalai dan kita cuek aja, kita bilang nggak ada masalah, semuanya keluar, apa yang terjadi? Maka penularan semakin cepat, dan kalau sudah penularan semakin cepat, kita semakin sulit untuk menghadapi. Maksud saya, sebagian orang mengatakan itu kan hanya kekhawatiran. Iya, itu kalau mungkin di kampung kamu. Tapi kalau di Jakarta yang sudah dilihat oleh pemerintah, gubernur juga sudah bicara, mereka bicara omong kosong. Ya, mereka bicara asal ngomong saja. Mereka sudah melihat hal ini harus dikerjakan supaya mudah menangani penularan virus yang begitu cepatnya luar biasa. Yang begitu cepatnya luar biasa. Sampai sebagian pejabat sudah kena. Ya, maka jangan bilang ini hanya ketakutan. Ini kenyataan, bukan ketakutan ya. Bukan ketakutan. Maka kita disuruh untuk menghindar dari kemudaratan. Kata Nabi SAW, la darar wala dirar. Jangan seorang menjerumuskan dia dalam kemudaratan, dan jangan beri kemudaratan kepada orang lain ya. Jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Oleh karenanya pendapat yang benar ya, bahwasanya ya, berdasarkan dalil-dalil, seorang kalau khawatir terkena penyakit ya, atau khawatir menularkan penyakit ya, maka dia boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Kita saja nggak tahu kita sedang berpenyakit atau tidak, karena masa inkubasi berapa? Dua minggu. Katanya sekarang virusnya semakin jago, bisa jadi masa inkubasinya bisa lebih panjang. Bisa jadi kita berpenyakit, kita sentuh orang, akhirnya kita beri mudarat kepada orang lain ya. Kita tidak apa-apa, tapi dia apa-apa. Ternyata dia tua, kita sehat, virus tidak bisa melawan kita, tapi orang tua ini akhirnya meninggal dunia. Makanya perlu kerjasama rame-rame antara penduduk Jakarta, harus mengerti akan hal ini, memikirkan dirinya dan memikirkan keluarganya dan memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain. Karena kalau sudah penularan sudah begitu luas, maka rumah sakit tidak mampu untuk menangani. Sehingga akhirnya banyak akan meninggal dunia berdasarkan pengalaman yang ada, yang sudah terjadi di negara-negara tetangga ya. Kemarin kasus seperti di Malaysia, Anda dapat berita bahwasanya banyak kejadian karena misalnya pertemuan di masjid. Bahkan ada berita datang kemudian sekelompok jamaah tertentu ya bikin pertemuan ya di satu masjid, 56 orang akhirnya ketahuan kena apa? Kena corona dalam sekali pertemuan ya. Jadi bukan perkara yang dianggap sepele atau hanya sekedar menduga-duga, kekhawatiran yang berlebihan. Bukan kekhawatiran berlebihan, ini kenyataan. Ini kenyataan. Taib. Adapun dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat kalau memang kondisinya sudah parah. Ya, dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara, Pak Jokowi juga sudah berbicara ya untuk menganjurkan ibadah di rumah. Berarti kondisi mereka sudah lihat suatu perlu untuk dilakukan.
Di antaranya ya kita dapati bahwasanya kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke masjid. Ya. Contohnya angin kencang. Para ulama masuk dalam buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit, ya, seorang sakit. Ya. Dia tidak pergi ke masjid. Ya. Bahkan wahal, becek. Misalnya becek kemudian sulit ke masjid, maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid. Yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak? Tidak mati. Kita tidak mati. Kalau kita kelewat becek, baju kita kotor-kotor, kita mati? Enggak mati. Ya, itu saja bisa membuat orang untuk tidak sholat berjamaah. Apalagi penyakit yang ada, yang enggak kelihatan ya, tapi ada, yang bisa saja terkena siapapun ya dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang ingin saya sebutkan. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Uzurnya sama. Uzurnya sama. Jadi uzur yang membolehkan tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Ya. Dikatakan dalam buku Madzhab Syafi'iyah, a'dzarun fi tarkil jamaah ya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Uzur-uzur untuk meninggalkan salat berjamaah dialah uzur untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, fala tajibul jum'atu ala khaifin ala nafsihi. Maka tidak wajib Jumatan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya. Entah mungkin ada musuh, entah apa, takut terkena penyakit misalnya. Au malihi, atau khawatir suatu keburukan menimpa hartanya. Wala alaman fi tariqihi matar, demikian juga orang yang di jalan menuju masjid ada hujan, maka tidak mengapa dia salat di rumah, tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa? Salat berjamaah. Wala alaman lahu maridun yakhafu dhaya'ahu, demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit, dia khawatir kalau salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya, maka tidak perlu dia salat Jumat. Ini yang pertama. Jadi uzur yang boleh membuat kita meninggalkan salat berjamaah, itulah uzur yang bolehkan kita untuk meninggalkan salat Jumat. Dua hal yang satu pembahasan. Kemudian kaidah yang kedua, uzur-uzur tersebut dikiaskan oleh para ulama. Datang dalam sebagian hadis misalnya karena hujan ya. Tetapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan? Karena masyaqqah syadidah, karena ada sesuatu yang memberatkan. Kita keluar basah kuyup misalnya, ya sudah enggak usah salat berjamaah. Ya, ternyata ini sebab ini untuk meninggalkan salat berjamaah bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, dikiaskan dengan sebab-sebab yang lain ya. Karenanya Nawawi berkata, inna babal a'dzar fi tarkil jum'ah wal jama'ati laisa makhsusan. Bahwasanya uzur-uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan untuk meninggalkan salat berjamaah bukan uzur yang khusus. Bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatan syadidatan fahuwa uzrun. Bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan ya, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan salat berjamaah, untuk meninggalkan salat Jumat. Kemudian beliau berkata wal wahalu min hadza, di antaranya becek ya. Itu di antara uzur yang bolehkan seorang untuk meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Maka ya, kalau hujan saja bisa jadi uzur ya. Kalau becek saja, kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek, kotor, itu saja bisa menjadikan uzur, apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa? Kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata kita bawa virus, menimpa bisa orang sekitar kita, orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhatian, akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada dia. Kasihan ya. Oleh karenanya ini tidak mengapa. Dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona, maka boleh seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Al-Mardawi, salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dalam kitabnya Al-Insaf, beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, wa yu'dzaru fi tarkil jum'ah wal jama'ati al-marid. Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah bila niza', tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa yu'dzaru aidan fi tarkihima li khaufi hudutsil marad, dan juga dibolehkan seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat karena takut munculnya penyakit. Karena takut munculnya apa? Penyakit. Dan ini persis seperti yang kita hadapi.
seperti kita hadapi. Seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya, misalnya mungkin flu, kita nggak ada masalah ya. Bahkan tatkala terjadi penyakit wabah, misalnya DBD, demam berdarah, kita nggak begitu takut karena ya masih jelas sumbernya di mana, ciri-ciri orangnya bagaimana. Tapi corona lain ya. Orang bisa terkena penyakit dia tidak kelihatan ciri-cirinya, masih beberapa hari dia baru kena, tapi dia sudah bisa menyebarkan virus. Ya. Nah, kalau orang kena DBD ya mungkin misalnya ada penyakit menular tertentu kelihatan dia mulai batuk-batuk. Ternyata orang yang terkena virus corona tidak langsung dia seperti itu. Dia bisa sehat seminggu pertama. Atau bisa dia bahkan sehat terus, tetapi ternyata dirinya sudah membawa penyakit ya. Maka tentu ini hal lebih mengerikan, dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian, Maka jika seorang meninggalkan salat Jumat atau salat berjamaah karena ketakutan akan hal ini, maka dibolehkan ya. Demikian juga tatkala kita salat, sekarang prakteknya kita salat, terkadang kita paranoid. Sudah nggak bisa. Ya udah, tapi maksudnya tetap saja ada pikiran apa? Terganggu, kita kekhawatiran itu ada. Ya kalau Nabi SAW mengatakan la ta'ama la salata li hadrati ta'am, tidak ada salat berjamaah kalau makanan sudah hadir. Kenapa? Karena khawatir tidak khusyuk. Makan dulu kata Nabi SAW. Wala wa huwa yudafil akhbathan, orang yang menahan buang air besar, buang air kecil, menahan angin, maka tidak ada solat berjamaah baginya, suruh buang hajat dulu. Kenapa tidak ada solat berjamaah baginya? Karena dia khawatir apa? Terganggu pikirannya, terganggu, tidak khusyuk. Apalagi kemudian kita solat, was-was dalam diri kita. Ya, was-was dalam syariat tidak membani kita untuk seperti ini. Untuk kemudian nekat, ya, meskipun was-was, tapi saya katakan, saya berbicara tentang diri saya saja, ya, tetap saja ada apa? Was-was, ya. Sebelumnya, ya, sekitar 4 minggu yang lalu, saya pergi ke Singapura, ya. Sudah ada orang terkena virus. Saya pergi ke Johor, sudah ada orang kena virus corona di sana. Tapi saya tidak ada paranoid ya, karena saya maksudnya belum separah yang disebutkan, sudah ada orang-orang kena penyakit corona. Tapi begitu saya sudah di sini, kemudian ada pengumuman dari pemerintah secara resmi, jumlah yang semakin bertambah, belum lagi ada laporan-laporan di luar dari laporan pemerintah misalnya, maka ya wajar kalau kemudian orang apa? Khawatir. Itu wajar ya. Wajar ya. Maka ini di antara hal yang menguatkan, ya sudah, kalau daripada kamu sholat was-was terus ya. Was-was terus, ada orang tiba-tiba samping, aduh, bingung kita gini gimana ini? Mau kita ya. Kemudian dia misalnya kemudian dia bersin keluar, kita jadi gelisah ya. Sudah, mending di rumah aja. Ya, sholat juga was-was ya. Mau sholat imamnya batu-batu, Biasanya kalau imam sudah batu, jamaahnya latah, batu-batu semuanya. Dan kita akhirnya was-was ya. Wajar, kita manusia ya. Mau diapain nih? Maka tidak mengapa kita sholat di rumah. Dan ini juga berdasarkan kaidah daf'ul mawdhar muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak kemudaratan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang sholat berjamaah maslahat ya. Ada yang mengatakan wajib sholat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah. Sholat Jumat juga maslahat. Tapi kalau ada mudarat yang bukan mudarat yang dipersangkakan, tapi benar-benar terjadi, ya. Seandainya kita mengatakan semua sholat nggak ada masalah, ya, bisa jadi parah. Ini coba mungkin ada yang mengatakan tidak mengapa sholat berjamaah, sholat Jumat kerjakan saja, ramai pengajian kerjakan saja, nggak ada masalah. Coba kalau kita nggak peduli dengan seruan pemerintah, semua bikin pengajian, ya bisa jadi virus makin tersebar. Ya. Kamu aja penakut, saya enggak. Ya kalau kamu saja misalnya bikin pengajian, mungkin enggak parah. Tapi kalau semua orang tidak mengindahkan anjuran pemerintah, saya bikin pengajian sehari 3 kali, rame sana, rame sini, rame ustaz yang fulan lagi, yang ustaz lain juga demikian. Sholat berjamaah rame terus, ya benar, khawatir kenyataannya, dan sudah terjadi di negara lain. Ya. Saya dapat Malaysia, di antara sebab terjadi penyebaran virus adalah di masjid-masjid. Ya. Ada saya bilang tadi, pertemuan kelompok orang bikin pengajian, akhirnya terkena apa? Terkena virus. Ini terjadi. Ya. Maksud saya kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, tapi benar-benar terjadi dan sudah terjadi di negara-negara tetangga kita. Dan bisa saja
Waliyadzubillah, bisa saja kita juga mengalami seperti apa yang mereka rasakan. Taib. Alhamdulillah ada fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah yang dikeluarkan pada tanggal 7 Rajab 1441 Hijri atau 12 Maret 2020 berkaitan dengan fatwa-fatwa tentang orang-orang terkena berkaitan dengan corona. Ya, kita tahu di Saudi belum separah seperti Kuwait ya. Itu pun pemerintah Arab Saudi kemudian langsung menutup orang-orang tidak boleh umrah. Ya. Kita nggak bilang kemana orang Saudi, kenapa nggak tawakal, biarkan saja orang umrah, nggak bisa. Ini perkaranya nggak gampang. Bayangkan kalau pintu umrah dibuka, meskipun dengan pemeriksaan yang ketat. Karena masalahnya tadi saya katakan, orang kena corona tidak mesti nampak dia tanda-tandanya. Dia mungkin kelihatan sehat, dia tidak bersin. Ternyata tubuhnya kuat, imunnya kuat, virus corona nggak bisa apa-apa. Tapi dia bawa. Kemudian dia umrah, singgol sama orang macam-macam. Kemudian Mekah menjadi sumber wabah. Apa kata dunia? Apa kata orang-orang non-muslim misalnya? Lihat Mekah sebagai sumber apa? Sumber penyakit. Maka saya bilang pemerintah Arab Saudi serius, itu bagus ya. Ya kita juga termasuk orang-orang yang tidak bisa umrah. Padahal saya punya jadwal umrah, di depan ada 3 jamaah. Semua menerima karena mereka tahu apa yang tindakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi sudah benar. Padahal mereka tidak ramai, maksudnya tidak terjangkiti seperti kita. Seperti di Jakarta, tidak seperti di Kuwait ya. Kalau di Kuwait sudah parah ya, sampai salah seorang ulama bernama Syekh Utsman Khamis ya, beliau sempat menyampaikan pengajian beberapa minggu sebelumnya. Beliau mengatakan sudah bertawakal, tidak apa-apa kita ke masjid, nggak ada masalah, jangan khawatir, yang penting kita berdoa. Kemudian beliau cabut pernyataan beliau beberapa hari lalu. Beliau mengatakan kita ikut pendapat para majelis ulama di Kuwait, tidak boleh ada yang ke masjid. Beliau cabut. Kenapa? Kondisi semakin apa? Semakin parah. Maka saya katakan hukumnya tidak sama mungkin Jakarta dengan tempat lain. Tempat lain mungkin boleh seorang apa? Masih ke masjid karena kondisinya belum seperti Jakarta. Tapi kalau Jakarta, Pak Anies hafizahullah sudah menyatakan, Pak Jokowi hafizahullah juga sudah menyatakan bahwasanya kondisinya sebaiknya ke rumah. Berarti ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, ya, untuk bisa penanganan agar virus tidak semakin tersebar. Tapi maksud saya, inilah fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah dari Arab Saudi pada tanggal 12 Maret 2020. Di antara fatwa tersebut intinya orang yang sudah terkena penyakit maka tidak boleh ke masjid, dilarang. Atau tanda-tanda penyakit maka dilarang ke masjid. Adapun orang yang sehat bagaimana? Kata mereka, man khasya an yatadarrar aw yadurru ghairahu fayurakhas lahu fi adami syuhudil jum'ah wal jamaah. Adapun orang yang takut untuk mendapat kemudaratan, dia tahu dia tidak sakit, tapi dia takut dapat apa? Kemudaratan, ya. Aw yadurru ghairahu, atau dia bisa beri kemudaratan kepada orang lain, ya. Bisa jadi dia punya virus dan dia tularkan kepada orang lain. Fayurakhas lahu fi adami syuhudil jum'ah, maka diberi keringanan baginya untuk tidak hadir salat Jumat wal jamaah, dan juga tidak hadir untuk salat berjamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dhirar, tidak boleh ada kemudaratan, baik memberi mudarat kepada diri sendiri atau beri mudarat kepada orang lain. Wa fi kulli ma dzukir idza lam yashhadil jum'ah fa innahu yusalliha zuhran 4 rakaat. Dan kalau seorang tidak hadir salat Jumat, maka dia ganti salat di rumahnya, salat zuhur 4 rakaat, ya. Kalau tidak salat Jumat maka ganti salat zuhur 4 rakaat. Ini fatwa terbaru dari Lajnah Daimah. Sementara kondisi Arab Saudi belum seperti kita. Tapi kalau yang ulama di Kuwait sudah. Karena virus sudah tersebar, ya. Sebagian orang Kuwait datang dari dari Iran, kemudian akhirnya virus tersebar dari jalan tersebut. Taib. Di antara masalah fikih yang berkaitan masalah salat berjamaah, ya. Apakah boleh seorang muadzin tatkala kondisi wabah sudah semakin parah, kemudian ada penegasan dari pemerintah untuk mengucapkan ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian, ya. Maka boleh tentunya, ya. Boleh tentunya, ya, sebagaimana kalau datang hujan atau angin kencang, maka seorang muadzin boleh menambahkan dalam azannya sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah misalnya hujan kencang, salat di rumah, ya, dan itu sunnah mengucapkan demikian. Demikian angin kencang atau sesuatu yang berbahaya, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, ya. Maka demikian juga kalau sudah wabah, dikhawatirkan, ya, dengan berkumpul di masjid bisa menimbulkan perkumpulan apapun, ya, mau di masjid mau dimanapun, ya, bisa menimbulkan penularan, maka tidak mengapa seorang muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum. Saya ingatkan lagi bahwa ini
hukum berbeda satu kota dengan kota yang lainnya. Mungkin misalnya kota di mana, di Lombok ya, tentu tidak sama Jakarta. Mereka belum apa-apa, silakan jalankan kegiatan seperti biasanya ya. Karena yang bisa menentukan itu parah atau tidak pemerintah. Ya, mereka yang punya peralatan dan punya sistem untuk mengetahui ini sudah pada tingkatan berbahaya atau tidak, perlu melarang masyarakat untuk berkumpul atau tidak. Kita tinggal taat kepada apa? Pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan sudah hindari perkumpulan, ibadah di rumah masing-masing, ya kita kerjakan saja. Apalagi MUI ternyata juga sudah mengeluarkan apa? Fatwa.